waktu 27 Juli kan nama-namanya ditulis balik, nama Mbak Sere masuk juga. Enggak kayaknya. Enggak. Aku kan nggak terkenal. Bukan, maksudnya kan struktur partai sampai SL-nya kan bukannya dibuka. Kenapa? PLD ketua sekretaris nggak tahu bendahara masuk apa enggak, terus STN, PPBI, kalau atau WP itu semua dirilis tuh di media. Enggak ingat aku kayaknya enggak, tetapi di BAP-nya teman-teman namaku ada karena KTP ku di KTP terus dari ke bawah ke Bekasi. Soalnya namaku ada di BAP. Nah, proses Mbak jadi kurir itu berapa lama? Kan pada saat teman-teman kena baru tuh Mbak Dedi Purwa, dari Dedi Purwa aku ngubungin Bang Sal, baru sampai di Rumah Kak Loli. Tapi untuk pada saat mau ketemu Johnson itu setelah 10 hari kan saya ketemu Johnson gitu, aku juga nama Iwan ketemu Johnson. Kayaknya tadinya di LBH harus ketemu, kan dulu masih LBH kan masih rame, ya udah nanti ketemu lagi kami di tadinya saya masih beberapa kali lah muncul di LBH, tapi kan teman-teman bilang jauh usah muncul saya gitu. Kalau misalkan janjian mau nelpon, ya telepon umum koin aja bisa kita tukangin, bisa terlokal. Canggih banget dulu kita. Ya dari siapa itu? Ya sesama teman-teman, tapi dari pintar-pintar karena situasinya mencekam itu. Jadi telepon umum kartu, gini kartunya belum masukin, tapi pulsanya nggak habis. Nih Pankin tuh dasar kayaknya ngajarin makanya dari kami. Oh, bahkan dia karena pernah bisa ngakalin 8 kartu. Kalau nggak salah ya saya benar. Jadi kalau nelpon kan dulu itu orang dapat pelajaran banyak ya. Kartunya nggak usah dimasukin, gantingin jadi pakai tali. Jadi pulsanya nggak habis, tapi kita bisa nelpon. Oh. Sekarang nggak ada itu mesin-mesin itu. Nggak ada lagi kan, nggak ada. Saya ngakalinya koin, pakai koin gantung itu kan, ditahan nih koinnya, masuk tapi Bahkan nguras duit. Kopi kan diajarin waktu nguras duit dari situ. Gimana? Keluar duitnya dari dalam. Ya tukang-tukangin lah kita lagi dulu. Apa ya teman saya? Kau tahu nggak tentang? Nggak tahu aku. Dan dia apa nih kontak hati keluarin. Koin apa tuh? Pokoknya dapat duit 100.000 aja, 100 rupiah udah senang banget, apalagi banyak. Halo, ketemu sama Mbak Sere nih sekarang nih. Beberapa kali namanya disebut-sebut, akhirnya kesampaian hari ini. Ya gue tahu ya. Kamu sebut-sebut. Kamu ya Mbak? Mbak asal dari mana Mbak? Kalau saya asalnya di Sumatera. Kalau orang mama itu di Temanggung, tinggalnya di Sebelawan. Terus sama beberapa teman juga ya, karena itu Sebelawan Japar. Oh. Sampai besar di situ? Ya di sana. Mama papa meninggalnya di sana. Oh. Sampai rumah masih ada di sana. Sebelawan. Itu dari lahir sampai kuliah di sana. Kuliahnya di Jakarta. Kok di Jakarta? SMA-nya di Ciater, tapi masih Ciater, Sumatera masih. Kuliahnya di Jakarta. Kalau mulai berorganisasi dari kuliah? Saya itu resmia ya, tapi kan saya aktif di gereja ya. Aktif di pemuda gereja, SMP. Oh. Nah terus kemudian dari SMP ada remaja gereja, saya ketua remaja gereja AKBP. Baru masuk ke pemudanya, saya ketua pemuda. Nah kegiatan-kegiatan sosial kita itu kan udah berjalan dulu, dan kegiatan sosial lingkungan juga berjalan, jadi ke tempatnya itu berproses ya. Kalau dulu misalkan kita jadi pemuda lingkungan itu namanya apa ya, kumpulan Batak masyurupan apa, saling tolong menolong gitu ya, serikat tolong menolong ya. Namanya dulu serikat tolong menolong. Nah Serikat tolong menolong. iya namanya. Jadi kalau ada yang pesta itu kita pemuda-pemudanya ngumpulin keliling nih ke anggota serikat itu,
ngumpulin tikar, teko, ceret, cangkir, Oh, dulu buat cangkir. acaranya, Bu. Ya, acaranya kita kumpulin. Jadi H-2 itu udah harus terkumpul semua. Baru kemudian nanti pas hari pesta kita nyuci piring, nyiapin, bla bla bla. Kayak WO ya, berarti ya. Ya, sekarang ini. Ibu WO. Ya. Jadi, nah baru nanti selesai acara kita kembaliin lagi. Nah, begitu-begitu tuh kegiatan pemudanya. Nah, yang kedua itu dari lingkungan, itu berbagai gereja, bahkan juga berbagai agama. Karena orang Batak itu nggak pernah ditanya agama. Marganya apa? Terus, marganya ini udah selesai. Kayak gitu. Nah, karena dalam hal kegiatan gotong royong tadi, mau agamanya apa kan ikut, namanya orang Batak, ya kan. Terus kemudian yang kedua, kalau misalkan pas hari H yang nggak, memang dia Muslim, itu udah disiapin makanan untuk parsubang. Istilahnya itu parsubang, ada yang tidak makan darah, ada yang tidak makan babi, kayak gitu, ada yang tidak makan haram. Itu udah disiapin gitu. Tapi duduk tetap sama. Itu keluarganya kuat sekali ya gitu, dan memang masak juga mereka ikut terlibat, semua nggak ada itu sama gitu. Jadi kalau memang posisi dia sebagai buruh ya memang masak, ya tugasnya masak ya masak gitu. Jadi nah itu tetap berjalan sosialnya di situ. Tiba di remaja gereja, kegiatannya ya nggak jauh-jauh dengan itu juga kan biasanya orangnya ketemu. Ya paling misalkan pas acara Natalan ada mau bikin drama, kita kurang orang, ya teman muslim ya mau juga. Ya udah aku jadi dia, ya, jadi kepala ya gitu. Metas sudah dia. Ya mentas. Bagi kita itu ya udah mentas gitu loh. Kan nggak kita suruh jadi Kristen, nggak kita suruh, kita nggak bisa jadi muslim gitu kan. Tiba malam takbiran juga kita udah nongkrong itu di masjid nungguin untuk pergi takbiran, akbar keliling-keliling gitu. Iya. Oh, baru gitu udah kita rame-rame keliling-keliling perkebunan gitu kan, Dalok Langit, Dalok Ilir, Terawan, Laras. Udah itu ya memang kehidupan kita sehari-hari ya gitu. Jadi nggak ada yang membeda-bedakan. Nah, itu baru kemudian saya di di pemuda gereja juga seperti itu gitu, kegiatan-kegiatannya seperti itu. Nah, pernah sekali gereja kami ini kan posisinya di pinggiran kali, sungai ya, di pinggiran sungai. Nah, dan itu tanahnya itu seperti tanah pasir. Kita kumpulin warga untuk menjelaskan bahwa sekian tahun lagi ini gereja akan bergeser ke sungai gitu kan. Terus akhirnya bagaimana kita bikin, ya udah kita bikin acara nanam pohon kemiri ya dulu ya, musim situ pohon kemiri untuk sekitar lingkungan supaya ada menahan tanah atau pasir ya gitu. Nah begitu gitulah kegiatan kalau di kampung gitu. Asik sih. Sampai SMA ya. Sampai SMA setelah saya lulus SMA juga makin begitu. Tapi setelah musim catering, itu kan baru kemudian orang ya bergeser lah semua, sampai sekarang bergesernya karena makanan muslim, ini makan dua, kok kita udah bisa dulu kita sama duduk bareng ambil ketawa ambil ngobrol, cuci piring apa gitu ya, saling menghormati perbedaan itu tinggi sekali sebetulnya di kita. Kalau misalkan di keluarga saya, kalau keluarga ada yang mau, saya mau numpang sholat, itu kamar adalah kamar orang tua yang kita kasih. Karena kamar orang tua itu nggak bisa anak bebas untuk masuk ke kamar orang tua. Itu sangat-sangat pantang. Jadi kalau misalkan ada tamu mau sholat di kamar orang tua, itu berarti udah kamar khusus yang kita kasih. Karena itu pasti kamarnya paling bersih, paling rapi, paling nggak pernah diinjek-injek siapapun. Itu kalau kamar orang tua. Jadi, nomor mau sholat, kamar bapak aja nih. Kita berarti itu pada umumnya itu. Tapi pergeseran. Ya. Kalau bersinggungan sama organisasi itu Kak, Ya PRD-PRD-an. berangkat dari situ kan
saya memang aktif di pemuda gereja KBP. Nah, masuklah kasus gereja KBP. Nah, dua-dua itu. Iya, jadi pada saat itu SK Bakor Tanasda Sumbagut. Ya, saya kerja lulus SMA, saya SMEA, saya ke SMA di Siantar. Lulus SMEA, saya kerja di kantor pusat KBP Oh. di PR Raja Tarutung, namanya kan di bidang itu pengembangan masyarakat di Pengmas. Itu di Jakarta? Enggak, di Tarutung. Tarutung, Oh, PR Raja. kantor pusatnya di sana? Iya, KBP itu kantor pusatnya di sana. Nah, saya kerja di sana. Terus, nah itu kita diajarin bagaimana membangun credit union, CU dulu kita bilang tuh, credit union. Terus kemudian saya ikut ke beberapa daerah, termasuk ke Sibolga, apa, jadi misalkan daerah Brastagi penghasil sayur, atau daerah Siborong-Borong penghasil sayuran, cabai dan lain-lain, ini dibarter lah ke Sibolga. Sibolga kita dapat ikan, terus lampit ya, bide istilahnya, itu tikar yang terbuat dari rotan. Itu kita bawa lagi ke Siborong-Borong atau ke gereja-gereja yang lain di barter. Jadi Full barter. iya, full barter ya kan. Jadi di sana kita kasih sayur, apa, beras, karena Sibolga kan penghasil ikan gitu. Nah, gitu kita lakukan sambil dibentuklah, tapi melalui credit union tadi, koperasi-koperasi tadi itu. Nah, Pengmas KBP berhasil membangun itu di berbagai daerah yang ada di daerah Sumatera. Bahkan saya tahu itu namanya Amitjon itu kemenyang gitu kan. Jadi kemenyang nanti dibawa ke kota, kita nanti bantu untuk jualin kayak gitu. Dan situ banyak yang saya kenal. Nah, sampailah ke desa itu ada namanya Lobusihin. Lobusihin itu kalau nggak salah saya sekitar puluhan kilo apa ya, dari Tarutung itu ke dalam ke Pahair dulu, jalan kaki. Terus nanti kuda ini membawa tas kita, kuda beban namanya, bawa tas kita, terus kemudian Kitanya jalan kaki. jalan kaki. Nah, tiba di sana kita ketemu lah sama anak yang sakit hidrosefalus. Kita bawa lah mereka, kita bawa ke kota, ke Kiaraja. Nah, tiba pada saat itu, kalau salah bulan Desember ya, itu kita dengar lah tahun 92 akhir itu, bahwa mulailah ribut di tingkatan HKBP, Sinode Bodang diintervensi sama pemerintah. Karena apa? Saya tidak tahu latar belakangnya apa, tetapi pemilihan itu deadlock, ribut ya kan, deadlock. Terus kemudian keluarlah surat SK Bakor Tanasda Sumbagut, Badan Koordinasi aparat ya, itu Bakor Tanasda Sumbagut mengangkat pimpinan HKBP-nya. Oh, jadi mereka yang angkat. Mereka yang angkat. Mulailah ini kan kita aksi-aksi apa, menolak difungsi ABRI, terus kemudian intervensi militer, intervensi pemerintah. KBP-nya udah. Dan di situ cukup banyak korban ya, bahkan meninggal, ada lehernya dipotong, ada dan itu hampir seluruh gereja terutama yang ada di daerah Sumatera itu berdampak sekali. Bukan cuma KBP? KBP-nya, Oh, tapi KBP-nya. kalau yang lain kan pasti berdampak, hanya mungkin tidak separah, tapi yang diintervensikan itu HKBP ya gitu. Nah, terus itu dulu pas pimpinannya itu SAI Nababan, Nababan, Ekorusnya pimpinan pada saat itu. Ini yang versi kita, KBP-nya? ya versi kita. Nah, yang versi pemerintah Bapak Pendeta PBT Simanjuntak yang diangkat. Nah, itu dia itu siapa? Pendeta PBB, tapi yang diangkat oleh pemerintah melalui SK Bakor Tanasda Sumbagut itu. Sebelumnya dia ada di struktur HKBP juga? Ada. Berarti mirip-mirip kayak itu ya, PDI. Iya, kan duluan NU ya kalau nggak salah, baru kemudian HKBP, kemudian PDI 96 ya. Nah itu bahkan kita orasi di sana, Gus Dur pernah datang kayak gitu. Dan itu pada saat pecahnya itu tanggal
di awal Januari itu serangan fajar juga, gas air mata itu kita pas lagi rame banyak masa yang jaga sana, saya masih lihat itu ada pompa gas air mata yang apa macet ya, nggak bisa dipompa ini nggak bisa, tapi yang lain-lain itu udah ada yang lompat kan. Itu posisinya PRT itu di daerah pegunungan yang tinggi, jadi ke bawahnya itu sawah, terus jalanan ini tajam eh, bawah gitu, ada yang pelicin, ada yang terjatuh, ada yang digebukin, ada yang apa Oh, di daerah Bres itu tuh. iya di PRT itu ditangkap pusat itu. Baru sempat gas air mata itu udah ngerasain kita di situ, belum lagi yang hari-hari ke hari itu teror misalkan pura-pura ada yang lempar, nanti ada yang ngungkui, kita jaga, ada yang ini gitu selalu. Dan itu kita udah ngalamin dan berangkat ke situ terus lah, ada perlawanan ya, perlawanan, dan itu hampir semua daerah-daerah terjadi, dan itu melakukan perlawanan. Bahkan ada pendeta yang lagi khotbah di Seren itu. Seren itu kalau nggak salah polisi, adalah yang ditahan di coding, kukunya dicopotin, giginya dirangnya patah, ada yang badannya diselutin rokok, dibikin besi panas. Itu yang ngelawan semua HKBP. Ya pasti pro kontra. Oh, berarti terbelah juga? Iya terbelah. Itu dan sampai sekarang itu harusnya harus ada rekonsiliasi. Udah sih katanya udah ada rekonsiliasi, loh kayak harus dibuka itu kasus dan juga diurus. Sebetulnya karena apa? Iya. Kan kalau Ya, kalau pertanyaannya begini, karena apa? Tapi nggak ada hak SK Bakotanas dan mengintervensi. iya. Ya udah. Jadi kalaupun karena apa? Karena apa? Kalau konflik di internal ya didudukkan. Bukan berarti ada SK Bakotanas sudah. Ya, jadi kalau kau tanya karena apa? Ya karena SK Bakotanas sudah. Bukan, maksudnya kan kalau PDI karena meganya populer nih, bisa menyaingi popularitasnya Soeharto. NU karena gus-durnya naik jadi Kalau dibilang saat itu ya SAENA buat cukup populer ya. Dan dia juga kan aktif di Dewan Gereja Dunia. Baru kemudian kesiapan HKBP dalam menghadapi perubahan zaman teknologi ya cukup masif. Ya contoh misalkan kita dari PINCU, misalkan kegiatan-kegiatan lain yang juga bagaimana menguatkan keimanan dan juga melakukan perbuatan. Nah, seperti kami misalkan apa yang kami lakukan seperti bentuk koperasi union itu, bagaimana melakukan barter menguatkan ekonomi masyarakat itu kan sebetulnya penguatannya secara basis gereja terbesar di Sumatera Utara ya kan, atau misalkan gereja Protestan se-Indonesia yang terbesar. Misalkan HKBP secara struktur punya, secara keanggotaan punya, data anggota jemaat punya. Ancaman juga, Pak. Gitu. berarti saat itu juga sebetulnya HKBP sudah ada di banyak provinsi. Udah. Kalau orang Batak enggak pernah. Nah orang Batak itu kan senang dengan bahasa Bataknya, sehingga kalau saya misalkan ada gereja berbahasa Indonesia, saya mungkin lebih pilih bahasa Batak karena lebih paham saya, lebih enak didengarnya gitu loh. Jadi ya itu kan sempat berkembang. Tapi ada Alkitabnya juga ada bahasa Batak. Ada. Kalau Alkitab kan berbagai bahasa Manado ada, bahasa Cina ada, apa ada. Nah dari situ bersentuhan sama gerakan Nah itu gimana? perlawanan itu kan terus dan kita bahkan sampai aksi ke Jakarta dengan 500 lebih itu pendeta-pendeta memakai baju toga ke DPR, nginap di DPR. Nah mulailah berinteraksi solidaritas dari berbagai
gerakan, ya kan, ada gerakan buruh, Papahan, ada gerakan petani, teman-teman dari Jawa Barat dan lain-lain, dan juga gerakan mahasiswa, itu. Jadi teruslah ini bersolidaritas, makanya aksi-aksi kita juga di solidaritas dengan jaringan kekuatan gerakan yang ada di seluruh Indonesia. Artinya bicara persoalan demokratisasi dan juga intervensi militer ke dalam kehidupan gereja maupun juga gerakan yang lain. Itu. Nah dari situlah saya kenal dengan teman-teman, terus kemudian kasus HKBP sudah mulai karena ada lagi sinode, dicoba lagi untuk lakukan rekonsiliasi beberapa kali gitu. Nah saya mulailah tahun 93 awal tuh saya mulailah kerja di Jakarta di NGO buruh, dulu namanya PMK HKBP. KBP punya NGO. Ya punya PMK HKBP itu pelayanan untuk buruh ya. Terus kemudian dulu Bapak Indra Nababan yang bentuk itu gitu. Ya cukup bagus memang karena melakukan pengorganisiran, pendampingan hukum dan lain-lain gitu. Nah dari situ ketemu juga dengan teman-teman aktivis-aktivis karena ada kegiatan refleksi, misalkan refleksi akhir tahun atau kalau habis aksi biasanya rapat di kantor PMK atau Yapoma PGI, di situ lah rapat-rapatnya gitu. Ya udah saya mulai berinteraksi, ketemu dengan teman-teman, baru kemudian ada kegiatan para organizer aktivis itu dikumpulin di puncak ya oleh BMK KBP. Nah ketemulah itu sama Jabo, Gitor, Agustiana, pada itu. Nah, baru kemudian saya mulai diajak sama teman-teman di situ. Tapi sebelumnya kita udah saling ketemu memang kalau aksi KBP kan ketemu di LBH, rapat di Komnas HAM, gitu ketemu. Nah, pada saat pertemuan para aktivis itu ya semakin memperkuat lagi barisan, udah kayak diajak lah dari situ. Berarti itu bukan diorganisir ya, memang sudah ada basisnya, sudah ada pengorganisirannya di HKBP, cuma ketemu di isu-isunya ya? Iya. Dan kalau di Sumatera, saya juga mengadvokasi kasus tanah, ya kan. Jadi misalkan kita kan ada di Sumatera itu ada namanya KSPPM, karena memang saya kan udah dari Pengmasnya HKBP gitu kan. Jadi HKBP sendiri punya pelayanan ke masyarakatnya kan. Pengmas, baru nyampe Jakarta ketemunya buruh lagi, ya kan, suruh pendampingan buruh. Jadi saya ikut mengorganisir tuh ditugaskan dulu di Tangerang, kadang Cibinong, ya pernah juga saya di Cimanggis, Jembatan Merah itu. Tinggal di situ dulu gitu. Jadi baru mengorganisir petani. Nah baru saya sendiri memang ya karena di sekolah mulai dari remaja kegiatan kita banyak sosial gitu, jadi rasa peduli terhadap situasi dan lain-lain itu ya memang berjalan saja. Saya bahkan pernah ninggalin rumah pergi ke ada namanya Pak Hae Gae, itu dulu ada PT Yunokal ya, itu mau pembangunan PLTU. Nah saya ikut mengorganisir masyarakat untuk memprotes. Nah jadi ketemu teman-teman di Jakarta, biar pas lagi saya ke daerah pulang kampung ya ketemu lagi dengan bangsa Jakarta. Gitu. Berarti itu 93, 94? Ya, 95 baru saya ke Solo. Saya balik lagi ke Sumatera, 95 saya ke Solo. Kenapa? Ya, udah janjian sama Jabo. Oh, berarti sudah masuk ke SMIN itu? Saya nggak masuk di SMIT, tapi saya bilang saya mau ke ini. Ya udah kerja di Solo. Ya udah saya mau kerja di Solo di YBKS. Saya kasih ini ke YBKS. Ada kebetulan bidang hukumnya, saya masuk di YBKS kerja. Ya udah setiap hari ya ketemu dengan teman-teman. Nah, bilang ya udah
mau kerjanya di kerja Solo aja ada untung kebetulan teman-teman di BKS kami pernah ikut pelatihan sama-sama di Salatiga tentang analisa sosial. Jadi saya ketemu sama teman-teman di BKS. Saya bilang, saya mau balik nih. Yaudah kerja ke Solo aja. Saya sempat kerja di BKS, tapi nginapnya sama teman-teman PRD pada saat itu ya. Smith, Rijo, Iya, gitu. Poli, Aboy. Itu sudah terlibat dengan jaringannya PRD untuk apa bikin payungnya, bikin Ya pasti sektor saya ATF. ikut pada deklarasi tanggal 22. Ah, Saya ikut deklarasi. Nah yang kedua, saya masuk juga di STN. oh, Saya sempat berdarah STN. Lalu kemudian saya bendara STN, lalu beberapa kali misalkan kalau ada aksi Smith di Undip atau apa, ya saya disuruh bacain statement gitu dari STN waktu itu. Ya udah, Jadi STN ya Kak? Di perkaranya STN. STN. STN nasional, STN kota. Iya, STN nasional. Nasional. Dulu Pak Budi tanya apa ya? Ah, STN. oh, berarti keliling nanti ketemu sama konflik-konflik tanah ya? Ya saya sebetulnya kalau di Sumatera kan ketemu dengan konflik tanah, tapi di STN saya tidak terlalu banyak ke lapangan. Jadi saya hanya sebagai bendaharanya aja. Jadi gue. Karena saat itu kan saya masih sambil kerja kan di Solo. Gitu. Tapi Pak Budi, ya itu saya tahu. Itu oh, aksi di PRD-nya waktu konflik tanah itu kan represi tuh. Iya. Saya jarang sebetulnya kalau dalam aksi saya jarang untuk terlibat karena saya lebih sering ditugaskan itu ngurusin dana. Oh, Jadi kalau ngurusin dana itu kalian nggak bisa ikut dalam aksi-aksi seperti itu. Tetapi ikut hanya tidak sebagai orang yang di depan, orang yang memimpin, tidak masuk dalam barisan, tidak masuk dalam barisan komando. Tapi saya ya datang, tapi prioritas kepada saya dana kan cukup disiplin ya gitu ya. Jadi kalau nggak tugasnya nggak usah diurusin gitu. Tapi walaupun kita datang kan, tapi tetap datang aksi, makanya aksi Selitek yang di Solo ya, saya masih ada. itu sambil juga nggak ngurusin AKBP-nya? HKBP tetap masih berkomunikasi dengan teman-teman, bahkan sampai sekarang kan kita masih komunikasi dengan teman-teman aktivisnya. Jadi kita masih ada terus pertemuan-pertemuan. Gitu. Tapi kan masuk ke sini kan mulai ABRI, fungsi ABRI, apa jadi sudah mulai lebih adem. Terus kemudian mulai ada komunikasi kedua belah pihak kan, terus terbangun. Nah kita kenapa misalkan seperti di tingkatan kami masuk konsen di situ karena ya ini harus diusut gitu. Harus itu harus diusut sampai karena mereka yang meninggal ya jangan diabaikan gitu. Jadi apa sih supaya negara ini belajar ada masalah apa sih dengan kehidupan beragama kita itu kok pada saat itu intervensi terhadap NU, intervensi terhadap AKBP, intervensi terhadap PDI dan lain-lain kan cukup masif. Nah, ketika masuk 96, posisinya masih di STN. 96 saya di STN ya. 96 itu kasus 77 ya. Iya, yang bebas Iya, itu. saya di masih di STN dan itu saya tinggal di Tebet. Jadi memang jam 5:30 saya masih ini saya bolak-balik bangunin teman-teman, ayo bangun karena teman-teman baru pulang itu kasus 77 ya baru pulang itu udah subuh kali ya.
27 subuh tuh. Nah, Malam juga ya. Kan istilahnya kan subuh kan. iya serangannya kan jam 5:30 kalau yang kita ini ya, jam 5:30 gitu. Teman-teman tuh baru pulang mungkin ya jam 4 jam 5. Mbaknya di mimbar bebas itu sebelumnya ikut terlibat di situ. Aku tidak ikut terlibat tapi hadir. Tapi hadir aja di Iya. situ. Karena itu tadi ya tugas. Ya sudah ada pembagian tugasnya kan. Kalau dulu Intasari, Budiman, itu kan yang orasi-orasi kan. Herman kalau nggak salah ikut orasi ya. Dia kan KPM kan. Iya, KPM. Iya, Berarti waktu dua deklarasi ada di sana. iya. Posisinya tetap bendahara STN. Seperti ini. Iya. Nah, pada saat deklarasi itu tuh yang saya sama kasus penangkapan teman-teman tahun berapa? 96 habis itu kan. 96. Jadi habis deklarasi, sebelum deklarasi saya ke sana nih sama Jati sama aku. Nah, terus tiba di sana pas kita mau pulang, kami mau naik kereta nih mau ke Tebet. Tiba nyampe di mau jalan nih keluar dari LBH, terus kok itu ada orang yang jelek banget tuh kok megang HP aja gitu kan. Iya ya gitu karena rambutnya panjang terus orangnya kecil gitu ya dan kayak kumbel lah gitu kan. Bilang HP kita udah keren-keren gini berjuang untuk negara udah ngasih kagak gitu kan. Keren banget aja iya. Tapi pas kita lihat di daerah LBH ada juga yang pegang HP Munir. Kok Munir juga pegang HP ya? Iya. Itu kelihatan masih kan karena di luar kan keluar. Terus mana nih? Wah dari ujung sana ada lagi. Aduh kenapa nih? Jangan-jangan ini Jat. Yaudah. Nah di depannya itu kan ada dulu telepon umum koin ya. Depan apa 21 itu yang kita mau keluar nih mau Megaria kan kita dari dalam itu kan kalau mau keluar ke arah stasiun kan di tengah itu keluar yang dari selatan itu 21 yang dari selatan yang ini ya yang Megaria dekat Starbucks yang sekarang itu kan ada dulu tempat telepon umum koin terus kita pura-pura telepon ya telepon koinnya itu rusak jadi kabelnya tuh putus gitu ya gimana nih kemana nih gitu kan yaudah pokoknya kita lurus aja ke arah stasiun oh ya udah nah yang dari depan itu jalannya cepet terus dia pas kita udah jalan cepet gini dia pura-pura naik tuh dia bego udah ipelin mati kita ini mati ini kemana ini kita lari ada taksi bluebird kita langsung naik pak enggak saya mau ngisi bensin pas sebelah LBH ada bensin Iya. terus udah pak kita turun di sana enggak kita turun lagi tuh di LBH sama Jati turun lagi di LBH udah baru kemudian ya kita turun di situ terus pas sudah sore 6:30 dan RHS ya dandang RHS itu yang putih-putih nah kita di drop lah lagi udah bareng mau aja pulangnya ya terus kita lihat loh menit juga nggak ada terus yang dua tadi yang kita lihat tuh berarti mereka sama aja ya udah hati-hatilah ya kita mau pulang nih ke rumahnya pelukis Agus Wage nah khususnya si Pak Tuta terus diantar sama Dadang RAS kita naik mobilnya turunlah kami di depan Karolus Jati dari situ kami baliklah ke Duren Sawit nginap di sana nah tiba di sana besoknya Pak kita bilang udah sering mau saya kucing aja oh gitu mbak kan aku bingung ya terus itu pas deklarasi kan ya Deklarasi terus sih. ada kan yang ketangkap kan habis deklarasi Saya nggak ada yang cerita kalau deklarasi habis deklarasi nggak ada yang ngomong ngerti saya maksudnya aman-aman aja deklarasi tuh masih pas deklarasi masih aman masih aman ya mulai ditanggepin kan habis Juli itu. udah 7 Juli saya nggak tahu habis nah karena setelah selesai acara ada yang ditangkap
Oh, apa KNPD? Nggak mungkin di keluarga KNPD nggak ada yang ketangkap. Ada yang ketangkap, jadi mereka larinya ke rumah sakit Karolus. Kan setelah itu kan 7 Juli kan 2026 kita deklarasi 22. Iya. Ketangkap. Nah, si Jati segala ketangkap kapan? Setelah 27 Juli. Setelah 7 Juli kali nggak ada acara. Setelah 27 Juli KIPP. Nggak represi kan? Kayak itu punya represi dulu. Itu deh, deklarasinya di LBH. itu aku nggak tahu. Ya, nah itu terus kemudian coba nanti dikerucut lagi ke teman-teman. Setelah itu aku nggak ikut deklarasinya. Yang setahuku memang deklarasi PRD saya masih datang gitu. Sudah tahu. Nah, masih datang juga. Tapi kayak IPP berarti itu. KIPP kayaknya. Karena setelah itu kan mereka ada beberapa orang yang lari ke RCM terus kemudian dikejar. Nah, itu ada yang ketangkap kan. Coba diprojek lagi itu ada yang ketangkap beberapa orang termasuk si Jati. Itu. Nah berarti Nah, 27 Juli itu kalau pas kasus 27 Juli itu kan kita setelah itu terus kemudian kita kan lari beberapa teman-teman ini lari ke tempatnya Gondrong di ISID. Ya kan, aku termasuk di situ. Baru ada Roso, Budiman, Petrus, Arif. Iwan, Jakobus Kurniawan, Andi Arif ada ya. Kata si itu sih ada, kata si Tapi kemudian dia pergi ya. ada. Nah, baru kemudian kita habis itu beberapa hari di situ. Terus kemudian saya menghubungi Pendeta Saud Sirait. Pendeta Saud Sirait, Bang bantu kami evakuasi. Ya udah, kita akhirnya koordinasi dengan Bang almarhum dulu wartawan Suara Pembaruan Muksana Dira. Terus kita di mobil apa ya, mobil tafnya itu ya, mobil taf itu kita dijemput sama Bang Saud. Nah, masuklah ke mobil itu, ya pasti ada Budiman, ada Jakobus Kurniawan, ada Roso, baru kemudian ada beberapa kawan lah, Petrus. Ya. Nah, terus diwawancara lah sambil kita dijemput, terus kemudian dari situ diwawancara lah mereka sama Bang Moksa dulu masih pakai tabloid namanya Mutiara. Terus kita diwawancara di Kampung Melayu, dekat Kampung Melayu, arah mau ke Matraman, kalau nggak salah dulu namanya Hotel Nirmala. Ya kan, kita diwawancara di situ. Habis mereka diwawancara itu lama itu tabloid Mutiara itu mengeluarkan isi wawancara karena itu wawancara eksklusif setelah 27 Juli kan. Nah, baru kemudian berapa hari ya diisi ya si Dedi ngomong nggak Dedi beruang? Belum. Oke. Nah, dari situ baru diwawancari di Hotel Nirmala. Dari situ baru kami ke ini rumahnya Pendeta Komar Buto yang dulu mantan ketua umum PGI Persatuan Gereja Indonesia, dengan istrinya Dr. Rolik Simanjuntak. Dibawalah kami oleh Pendeta Saud ke sana, tapi Bang Moksa dan lain-lain gak ikut, itu kami dibawa ke sana. Jadi disitulah kami kurang lebih 10 hari. Kami itu siapa aja? Itu tadi ada Petrus yang ketangkap kasus 27 Juli. Petrus Yang di Bekasi. Iya. Nah, tapi di situ belum ada Andaru ada juga Roso, Petrus, Iwan, Jakobus Kurniawan, baru Budiman. Gak ada nggak ya? Ada kayak di Depok. Ya, gak ada. Nah, pada saat itu kita kurang lebih ada 10 hari tuh nginep di rumah Kak Loli.
kami ada di kamar. Ini jaringannya AKBP nih kan? Iya, jaringan AKBP, ya kan. Terus pas di sana itu ada adik itu anaknya Kak Loli yang Pelita Goma, namanya si Ici. Ici itu nih, dia bilang ini, mama itu orang yang di TV kok mirip yang di sini. Bentuk siapa? Gimana? Mirip orang yang di rumah itu, termasuk kan mamanya Garda kan dimunculin suruh pulang lah apa diinterogasi gitu kan, di teror, disuruh ngomong di TV, baru kemudian teman-teman kan fotonya ditampangin gitu kan. Mana mulailah stres ya, tapi kita udah ada berhasil 10 hari tuh. Gimana pindah lah gitu. Oh yaudah, akhirnya Jakub Setiawan nyuruh saya untuk ngubungin almarhum Johnson Panjaitan. Terus saya ketemu itu sama Johnson Panjaitan di Wisma apa yang punya Katolik yang di ini, yang di Durensawi itu ya. Terus kemudian dari situ baru gimana gitu, ya udah orang Johnson ya udah tanggal sekian bawa lah mereka itu. Saya bawa lah, ada presiden taksi dulu ya, orang Iwan udah pakai topi, pakai apa begini, tunduk ini kan. Saya bajunya juga nggak ada, bajunya pensi lagi kan, karena udah nggak ada lagi stok baju. Ya udah kami berangkatlah ke STF yang di Rawasari. Ya nyampe di sana karena memang situ laki-laki semua ya, apa di STF itu di kamar. Akhirnya saya keluar lah malam itu. Apalagi baju saya udah kensi ya, mulai itu saya bawa ke mereka, baru dari situ kami bisa bisa dengan mereka, baru mereka berangkat lagi. Bapak sendiri ya pisahnya? Iya. Ini gara-gara tadi itu. Enggak, berarti ada pisah juga kan, si Daun nggak ikut di Bekasi. Oh iya, udah itu ya. Daun nggak ikut Bekasi. Saya kan cukup ngantar mereka, di situ saya pergi. Daun masih ada di situ berarti? Kayaknya ya, atau enggak ya, tapi enggak ingat. Dia ikut enggak dari rumah Bang Komar ke STF itu. Kalau dia ikut berarti dia di situ. Dia nggak cerita soal STF. Karena isi taksi aja kemungkinan 4 atau 5 orang. Berarti ada Petrul, ada Iwan, ada Budiman, Rosso kali lah. Iya, Rosso masuk di Bekasi. Nah, mungkin Daru kayaknya setelah di sana dari kurir. Kan Daru kan karena kurir kan. Iya. Nah, proses penunjukan kurirnya itu di mana? Saya nggak tahu. Jadi teman-teman. Bantu gimana? Hah? Bantu jadi kurir? Aku jadi kurir untuk itu ya, ditugaskan sama teman-teman ada di rumah Bang Komar. Jadi inisiatif saya karena memang jaringan saya punya juga untuk AKBP. Yaudah aku langsung aku mau ngomongin orang-orang langsung gitu, inisiatif aja. Jadi saya pada saat itu ngomongin Bang Saud itu bukan karena ditugaskan, tapi memang inisiatif gitu kan tuh. Baru kemudian Bang Saud ngomongin Bang Moksa, kita kemana nginap di rumah ini, itu rekomendasi Bang Saud. Lalu Bang, waktu 27 Juli kan nama-namanya ditulis balik, nama Mbak Sere masuk juga? Enggak kayaknya. Enggak. Aku kan nggak terkenal. Bukan, maksudnya kan struktur partai sampai SL-nya kan bukannya dibuka, kenapa? PLD, ketua, sekretaris, nggak tahu bendahara masuk apa enggak. Terus STN, PPBI, kalau atau WP itu semua dirilis tuh di media. Enggak ingat aku kayaknya enggak, tetapi di BAP-nya teman-teman namaku ada karena KTP ku di KTP terus. Dari ke bawah ke Bekasi. Soalnya namaku ada di BAP. Nah, proses Mbak jadi kurir itu berapa lama? Kan pada saat teman-teman kena baru cuma Dedi Purwa. Dari Dedi Purwa aku ngubungin Bang Saud, baru sampai di rumah Kak Loli. Tapi untuk pada saat mau ketemu Johnson itu setelah 10 hari kan saya ketemu Johnson gitu. Aku juga nama Iwan. Ketemu Johnson kayaknya tadinya di LBH. Habis ketemu kan dulu masih LBH kan masih rame, ya udah nanti ketemu lagi kami di tadinya saya masih beberapa kali lah muncul di LBH, tapi kan teman-teman bilang jauh usah muncul sih gitu. Karena di situ udah ikut dalam pencarian dana kan.
Nah, kan ada bendahara, ada DDU. DDU mungkin nggak ditulis namanya. Gitu. Nah, jadi mereka dievakuasi ke ini, makanya setelah seminggu ya mereka di Bekasi yang kena itu ya. Wah. Saya pulang tuh dari Solo. 4 hari atau 5 hari Rosso bilang tuh. Seminggu kurang lebih. Iya seminggu. Harusnya kan katanya per 2 hari itu harusnya sudah, katanya malam itu tuh mau keluar tadinya sebetulnya kalau kata Rosso. Kali makan jagung juga dong. Iya. Malam itu tuh Rosso bilang tuh mau keluar tapi nggak jadi. Nggak jadi keluar, terus dia pada nonton bola lah atau apa gitu kan. Memang. Jadi saya nyampe dari Solo, nyampe di Kampung Melayu. Lihat orang gede-gede gua aktivis PBB, aduh saya lemes itu, lemes sampai dalam hati ngebayangin ini kan orang tahu semua saya ini gitu kan, lu bayangin aduh kemana lah saya ini, kemana saya itu waktu udah nggak tahu lagi saya mau kemana itu. Nah itu, jadi mereka kena, udah, terus kemudian saya tidak berkomunikasi lagi kan, sejarah pun saya masih takut itu. ada nama saya baru kayaknya ngeliatnya itu gimana gitu ya, terangnya dulu kan ada Sandiawan, Romo Sandi, ada Bu Ade Rostiana Stopul, Suster Iren, nah itu mereka yang rajin tuh besukin teman-teman, tapi kita dulu jarang itu untuk muncul. Kenapa pada saat itu cuma 2 gitu, Katolik sama HKBP yang terlihat solidaritas sama PRD? Karena kalau saya sih ngeliatnya gini, interaksi sosial yang kuat itu memang kan Katolik sangat kuat ya gitu. Jadi jangankan pas kasus 27 Juli, sebelum kasus 27 Juli juga kadang kita disumbangin pakaian dalam, sumbangin kaos, dan itu pasti harganya yang bagus-bagus lah. Gitu loh. Terus kemudian kalau HKBP terkadang ya saya yang ini mengorganisir nih, minta ini terkadang seperti dulu kontrakan saya yang di Pulau Mas itu ada dulu, itu tempatnya di sentral informasi juga untuk teman-teman gitu, sebelum kasus panas tinggi ya gitu. Jadi saya situ masih bendahara ya, aduh di situ bahkan tempat evakuasi bisa akses, tapi daerah-daerah mana sih itu termasuk orang Timur Leste, apa itu, yang masuk orang Ciputo, dan pernah kejadian pada saat soal politik Timur Leste itu setelah kasus KBP mereka nginap itu dari di bawah nih dari Depok. Iwan Jakobus Kurniawan bilang, berapa orang toh? 20. Oh, 20 ya. Nah, itu di jalan apa itu nomor 29. Mereka tahu Timur Leste, sepatu laras semua ya. Di jalan Fakta di dekat kantor ini. Udah, yang ada di situ tuh Wilson sama Petrus. Terus kemudian tiba-tiba mereka lompat pagar, dikira itu kedutaan. Ternyata Udah malam ya, terus namanya tempat transit gitu loh, dari Depok ke situ. Iwan bilang 20, ada kali 40. Untungnya rumah itu gede banget sama rumah itu gitu. Tempatnya poskonya AKBP termasuk pendeta Komar dulu di situ gitu kan. Terus lompat dulu, ada yang sampai kata kuda, wah bahasanya kencang-kencang. Aduh Tuhan, Wilson macam-macamnya aku bilang makin lagi ke depan. Tenang, si Petrus, tenang ya sih, tenang ya gitu. Itu mereka ngomong, wow, gitu. Mungkin dikiranya berhasil di luar. Wilson, tolong gitu. Nah, kalau nggak salah atau jam 3 atau jam setengah 3 atau jam setengah 4 itu mulai keluar dari rumah.
20 orang, masuk dulu si Putut jadi kurir Nah, membawa mereka. Putut Arim Toko ya, siapa? Bawa mereka, terus kemudian bawa keluar, polisi yang dari lampu merah Pancoran nanya, "Oh, dari mana mah?" "Dari Tegal," katanya. Tegal yang mana Tegal? Saya sih itu udah mau pingsan sampai akhirnya itu rumah kosong begituan lo kosong. Ayo Peter sama si Wilson untuk berangkat situ udah mati. Karena polisinya begini, HT kan dari depan. 8-an di rumah orang tua gitu kan. Wilson matilah aku Wilson, tolong aku Wilson. Sampai aku nyembah aku begitu, matilah aku Wilson. Turun tetangga di atas itu gitu. Karena ada lantai 2. Woi, kok begitu lah. Aduh, ada yang kira adanya lolos, dia malah lari antar rumah. Injak antar rumah gitu kan. Gentengnya, aduh. Nah, puji Tuhannya mereka lolos lah dari situ dan semua berangkat ke kedutaan. Oh, yang aksi lompat pagar. Iya, itu. Itu markas yang tadi itu. Mbak ikut sama bapak nggak? Ya, Enggak. aku ngurusin mereka itu aja udah mau pingsan. Mana yang belakang. Lebih dari 20 itu. Habis kurnya berapa orang. Bisa 20 kacer, bisa. Lebih 40. Orang ada yang lompat. Kok lompat? Kirain kedutaan. Mbak berarti kan setelah 27 Juli itu komunikasinya tertutup ya? Itu sebelum itu ya, soalnya. Sudah kayaknya. Belum. Sudah. Enggak, sebelum Kalau kalau minoritas kan sebelum. Iya. yang jadi itu ya kejadian seperti itu. Nah, setelah 27 Juli saya masih sampai atas tanah tinggi. Nah itu kan masih ada. Bentar, saya mau nanya dulu. Kalau kurir kan bahasanya ada kode-kode tuh. Nah itu gimana kode-kode itu menentukannya? Kalau saya sih apa ya? Dulu saya sempat ditentukan kurir nggak sih? Mungkin karena DDU kan jarang muncul ya, jadi kadang saya suka disuruh aja gitu. Tetapi biasanya dalam hal kode-kode itu kan di kita, misalkan teman kolektif kita sepakati nyimpan nomor ketiga, misalkan nyimpan nomor pager, nomor ketiga dan nomor terakhir dirubah, terus nanti minggu depan dirubah lagi. Misalkan angka kedua dan angka ke ini dirubah, ditambah 1 atau dikurangi 1. Nah itu kesepakatan di kolektif. Jadi ada yang memang per 3 hari dirubah, ada yang memang 1 minggu dirubah, itu tergantung aktivitasnya. Kalau saya misalkan di tim dana, kita itu per minggu kita rubah nomor. Tapi kalau ada kondisi darurat, ada yang ketangkap misalkan gitu, rubah. Nanti 2 hari lagi rubah gitu. Tergantung Kode ini buat hubungan sama kurir lain kan? iya buat koordinasi. Iya buat menentukan. Betul dari orang kita. Ya untuk koordinasi penugasan lah kalau di kita ini ya. Jadi misalkan seperti saya kan di DDU, saya punya tim sendiri di dana. Ada almarhum Dipet, Sandiawan, Romo Sandi, baru kemudian nanti Romo Sandi punya tim lagi. Oh. Mega Christine juga punya tim lagi. Walaupun saya tahu di PET koordinasi dengan Mega Christine, tapi Mega Christine juga ikut. Kadang nanti di PET yang Bimo Petrus nanti yang menjadi mewakili. Nah, itu mereka dan saya nggak mau tahu dengan tim itu di bawah. Saya nggak perlu menanyakan dan setiap orang, terutama dengan dana, nama juga diganti-ganti namanya. Jadi di memori kita aja yang mengingat, misalkan oh namanya Bimo Petrus, tapi kita tulis namanya siapa. Nanti Bimo Petrus dengan timnya punya nama lagi seperti itu. Jadi nanti dia tulis sendiri. Berarti ya struktur DBU-nya banyak dong ya? Banyak. Kalau kami banyak, makanya kita dulu kan punya mesin fotokopi. Jadi kalau mau menggandakan kita ada mesin fotokopi. Kalau dulu sempat kita simpan tuh di Cikini, jadi kalau kita gandain apa? Printer, laptop, komputer. Nah itu dari grup-grupnya Mas Andi banyak juga. Solidaritasnya kuat sekali. Pakaian perempuan, kayak itu.
Hal-hal kecil sampai pembalut untuk perempuan aja diperhatiin tuh sama suster-suster. Keren-keren banget. Jadi kalau teman-teman di evakuasi di ruang isolasi, tapi itu perhatiin. Mbak kabur kemana? Saya itu banyak yang mau katanya yang kabur yang kapan. Setelah 27 Juli? Setelah 27 Juli lah itu kan. Iya. Yang abis teman-teman saya Yang ini 10 hari lagi STF, kan? ke STF, saya kan ke Solo. Ke Solo saya. Dari Jambu bilang, udah ke Solo aja. Ya udah saya ke Solo. Gitu. Nah, tapi memang ada beberapa kejadian kalau Bimpet terakhir ketemu sama saya. Itu kan setelah itu kan kita punya kontrakan pindah-pindah, pondok cabe sama luri, terus nanti cari tempat lagi sama Bimpet punya apa lagi apa ya sewa-sewa bulanan begitu. Nah Bimpet itu juga orangnya sangat asik ya, asik kerjanya nyanyi aja kayak orang pun dengernya senang gitu. Tapi kalau udah lihat mukanya sama orang yang dicari dan HP-nya, pagernya itu selalu aktif. Nah terakhir aku bareng sama dia itu kita dulu masih sempat tuh ya dapat bantuan misalkan baca tuh. Dulu ada namanya pendeta dari PPA, istrinya dokter Romina Kobi kerja di ini Kementerian Kesehatan. Jadi kalau mau ngambil beras aku saya Kementerian Kesehatan. Terus kemudian akan teman-teman suruh kacamata bilangin dia pakai kacamata gitu. Kualitas cukup tinggi ya. Nah pernah satu kali saya di sana sama si Ipet, ada Reza, kalau nggak salah ya. Terus kita seberangnya Kemenkes itu kan ada rumah makan Padang tuh dulu di situ. Nah, kita nunggu di situ. Nah ini makan ikan durinya nyangkut. Sampai di udah nasi yang enak tadi aku makan itu buang semua. Kepali nasi, kepali nih. Nggak bisa digubuk-gubuk sama Petrus sama si Bimpet juga Bimo Petrus nggak bisa. Udah terus akhirnya bisa kemudian 11 saat lewat karena kami biasanya temennya jam 9 dia masih bawa itu selebaran yang gambar ikan mulut ikan gini terus ikan kecil masuk ini mau digandainya enggak dia ngasih maskernya ke saya. Terus kemudian itu dia bilang dia mau janji ke Grogol, terminal Grogol ketemu dengan Abdul yang guru ya. Dan nanti kalau aku jam 1 pager aku nggak ada, tapi aku hilang ya. Langsung. Dia udah ngomong gitu. Iya. Sesantai itu ngomongnya. Iya, Kak. Tapi kalau jadi kemudian nanti pager ada nggak jawab, berarti beritahu teman-teman. Ada. Itu dia sudah ada feeling. Ya itu yang mau jadi gitu loh. Jadi itulah terakhir kemudian Tuduhan Abdul itu Indah bisa beneran ya? kalau saya iya karena Petrus Bimo Petrus menyebut nama itu. Iya tadi ya. Dia menyebut nama dia mau ketemu ini udah berarti ya itu kok pager ya satu tempat tuh saya aja saya udah bisa ya. Tapi kalau langsung saya WA ke yang lain, pager ke yang lain, takutnya nggak disiplin kan? Ya, saya bilang, saya nggak ingat saya kerja apa itu lah. Yang kata Jafar Mbak keluar ke sana dan akhirnya mempertemukan Jafar sama Jabo itu di situ kan? Pas ke Kata Jafar habis 27 Juli itu dia menghilang kan? Terus ada Jabo lah nyari itu, dia tinggal 1 bulan di rumahnya John Tobing di Jogja. Ya kan? nggak di Sumatera. Oh, Terus Jabo ngobrol, datang ke rumah Basere katanya, ngobrol sama Roko Basere. Saya di sini punya temen namanya Jafar. 98 nih.
Iya. 98 ya. Waktu 98 ya? Dia pun pergi sendiri. Iya, dia pergi sendiri ya. Ke rumah orang tua saya sekali punya Omanya nggak ada. nggak ada. Aku kayaknya di Jakarta. Nah, Jakarta itu muridnya mama, jadi tahu. Sempit banget dunia ya ternyata ya. Itu muridnya mama, makanya pas hari ini ketemulah mereka. Iya. Waktu PRD dipukul itu, rasa takutnya gimana? Bakal mati nih gitu. Tapi saya sendiri kan udah bicara dengan mama saya. Jadi mama saya itu dia bilang ini, kan itu kita komunikasi dengan orang tua kan jarang ya. Jadi mama saya bilang, 7 anakku, 1 ku bikin untuk berjuang apa. Jadi kalau nanya, mama kalau nelpon kalau nanya jangan tanya dari mana ya, tanya apa ya Ina. Pokoknya, ma apa sehat ya? Oh iya Ina. Bahkan rumahku didatangin pemuda Pancasila ya, setelah 27 Juli. Oh, Mama tuh sampai bingung lah, ini murid-muridku. Ngapain kalian nggak kayak gitu? Jadi, ya kalaupun anakku si Sere itu ya udah cari kalian ke Jakarta. Jadi mama sendiri tuh juga nggak takut dianya diejekin orang apa, karena ya itu tadi kasus AKBP kan sedang membuat dia tertempa juga untuk melawan rejim. Nah gitu kan, jadi nggak terlalu nih pas lagi nelpon datang orang itu, nggak takut aku. Padahal itu mama masih ngajar, masih guru. Murid-muridku gila ini dia sebut lah itu pemuda Pancasila. Ya udah lama. Iya. kalau KKBP sendiri memandang PRD itu gimana? Ada masalah ya, buktinya pada saat itu pendeta Kombat masih pimpinan itu, tapi pimpinan yang punya pro SAIN apa dia pro konstitusi ya. Kita bilang itu pro SSA setia sampai akhir. Artinya pada saat itu kan pendeta Kombat masih pimpinan. Ya buktinya teman-teman sembunyi. Baru kemudian yang kedua, posko HKBP yang di Pancoran itu, yang Jalan Sakrat, itu posko IL-nya KBP untuk koordinasi gitu. Bukan maksudnya memandang Ya artinya PRD sendiri di stigma sebagai generasi keempat PKI gitu. Ya artinya di saat mereka bisa terima, baru kemudian juga malah kita difasilitasi, berarti nggak ada masalah. Artinya ya KBP juga kan di stigma kalau melawan pemerintah kan dulu dibilang komunis, jadi kita bilang bahwa berarti kalau pintar-pintar itu komunis, kalau kritis-kritis orang hebat itu komunis, itu aja. Jadi ya udah biasa aja, kalau nggak ada hal yang mengkhawatirkan, ya udah biasa aja mau apa gitu. Nah pada saat itu sudah terbangun seperti itu. Jadi kalau kritis, kalau protes, kalau mengkritik pemerintah, kayaknya komunis. Ya stigma itu udah dianggap ya udah, tapi pintar. Nah, apalagi kayak kasus AKBP itu kan itu karena korbannya sampai jalanan diputus, orang mau jalannya diputus dibolongin, ya. Baru kemudian nanti sengaja nanti truk berlapisan gini supaya ini jatuh. Wah, itu banyak kejadian gitu. Jadi kalau misalkan desa Ina Baba mau ke mana, itu nanti tengah jalan udah ditangkapin orang-orang. Maksudnya represinya gila ya? Ya baca aja itu ceritanya. Jadi represifnya itu gimana ya? Udah aku bilang sampai ditangkap, pukul, disopotin. Itu mah duluan AKBP ngalamin daripada PRD. Duluan AKBP besi dibikin di punggung, baru disurutin rokok, itu mah rahang dipatah, baru alat vitalnya dipotong, dibuang di pohon kopi. Dan itu banyak orang diseret lagi korban, diseret begini, dan itu aparat polisi. Banyak gak orang KKBP di PRD? Ya banyak lah, makanya banyak tiba penggulingan Soeharto kan cek itu semua aktivis orang Batak semua, Adihan, Eli Salomo, Tapi kan dulu bukan PRD. Hah? Bukan Ya, PRD. maksudku ya bukan PRD, tapi jadi aksi untuk
apa terhadap Soeharto. Kalau untuk di AKBP-nya sebetulnya sih banyak juga. Dulu ada juga loh yang akhirnya dia geger kepalanya Ciongki ya, yang orang Jogja itu. Jangan-jangan John Tobing itu KBP itu kemana? Dia John. Sehat ya Bung. Baru Hari Sitorus. Oh iya. Ya Budiman kan AKBP juga itu dulu. Karena ya Budiman, Rosso, Petrus, tanya aja lagu-lagu AKBP pasti tahu-tahu. Lagu setia itu tuh AKBP. Setialah sampai akhir tuh. Tanya aja Budiman dapat apa? Karena sering ikut aksi ya. Karena sering ikut aksi dan pintar berdoa. Pintar berdoa. Waktu zaman komando ikut juga dong waktu itu. Komando Komando 97 ya. 97 1 tahun setelah 27 Juli. pasti ikut. Itu yang Merah Merdeka atau yang ini? Yang ditarik ke Jakarta suruh organisir 92 kelurahan. Ya, saya sama Linda Kristanti mengorganisir di Bulu ya, di daerah Cibinong, Citerep. Dengan Linda Kristanti teman saya. Saya itu Berarti pindah sudah dari STM ke PPBI. yang dulu kita nggak masuk di dalam organisasi legalnya, tapi jadi organizer ya. Dan saya tuh kalau mau organisir pakai jilbab, kawan. Karena daerah itu daerah rawan juga ya, di Citerep kan. Tambah lagi itu ternyata baru kita dapatin banyak buruh yang masuk dalam organisasi NII itu loh. Gitu. Nah itu sama Linda Kristanti tuh saya di sana tuh itu lama juga. Gitu. Sempat juga dulu ada KTP saya satu lagi, Maimunah nama. Kelahiran Lampung. Lampung tapi ngomongnya Desember ya. Nggak tahu tuh jago dapat dari mana. Kadang-kadang ada aja. Lampung namanya Maimunah, buset ya. Itu jadi kita mengorganisir di sana. Untuk di Jakarta kan ya lakukan pengorganisiran, saya lupa ada penugasan apa enggak pada saat itu. Ya memang kadang fokus saya cari duit, kadang ke NGO itu keliling. Maaf itu pernah Karena ketemu. ada DU ya. Iya pernah ketemu sama Elsangnya Hmm. Garuda Nusantara sama tapi kapan mereka, bang ini teman-teman mau kasih duit 20.000. Apa 20.000? Boleh kejikan minimal tuh makan tuh 20. Saya galak dulu ya, jadi itu dulu. Nah itu kalian tuh NGO itu udah jualin kita aktif. Nah dulu saya terkenal galang gitu. Sekarang agak baik lah, suaranya bagus. Gitu jadi kalau Eski Suyanto itu bahkan bilang aja cewek 1000-an karena kalau minta selebaran 1000. Jadi teman-teman kalau keluar itu kalau untuk selebaran mungkin itu untuk transport ya, untuk transport mereka. Tapi kalau untuk beli jual buku atau misalkan selebarannya lebih dari berapa lembar, yaitu kembali atau misalkan kayak Suara Masa dulu kan dijual belikan. Nanti kalau pas makan nanti di Tebet itu nasi bungkus pakai kuah sayur banyak, baru telur dadar. Udah itu bisa untuk 3-4 orang ya. Iya. Sama Rita Sari gitu ya. Saya senang ya lihat teman-teman sekarang pada sukses. Dulu kita mengalami. Nah, hebat yang kumaksud itu kita masih tulus, ikhlas, berjuang dan juga masih terbuka dengan keuangan apa segala itu bisa terukur lah. Kalaupun ada yang nakal-nakal, oh itu masih terukur dianya tadi misalkan beli bembeng, oh berarti ada uang lebih yang dia pakai, yang dia gunakan gitu. Kadang beli wafer aja udah wow kali tuh di tempat itu. Nompi tuh saya makan wafer itu nanti tuh kan saya minta sepotong. Gitu. Nah, itu cara kita untuk bertahan hidup ya dengan keikhlasan. Jadi misalkan nasi bungkus ya beli 5 bungkus aja tuh bagi-bagi bu, nasinya banyakin ya bu sama kuahnya, itu udah seneng banget kita itu udah yang penting kenyang.
Kalau sekarang bilang tuh cacingan, Ya, stunting ya. Nah itu, jadi untuk menghemat keuangan dan juga untuk memastikan uang kita ada. Karena kan terkadang ada kebutuhan misalkan beli laptop, beli komputer. Jadi memang kalau alat-alat kita tuh concern di situ, misalkan pager, dibangun pager tuh biasanya kita belinya di itu Taman Puri. oh ya. Yang second pasti kerjanya second, jarang tuh beli yang baru, itu baru kenal beli yang baru sekarang kali ya teman-teman ya. Dulu second handphone Nokia gede gini second, harga berapa gitu. Itu aja kan udah bangga banget. Kalau misalkan pergi ke rumah orang, oh bawa laptop langsung konekkan internet, pesan masuk banyak. Kadang kita pergi ke warnet hanya mengaktifkan email yang masuk, atau misalkan pinjam telepon umum orang. Cara nelponnya kalau 5 ketua dapat mah. Oh iya. Itu tuh udah custom banget tuh. Tapi karena semua disiplin, contoh misalkan kita janjian ketemu jam 5 sore, itu jam 5 lewat dari itu pasti ditinggal. Itu organisasi ya kita dulu. Jadi kalau misalkan janjian mau nelpon, ya telepon umum koin aja bisa kita tukangin, bisa interlokal. Canggih banget dulu kita. Ya dari siapa itu? Ya sesama teman-teman, tapi jadi pintar-pintar karena situasinya mencekam itu. Jadi telepon umum kartu, gini kartunya belum masukin, tapi pulsanya nggak habis. Nih banting tuh dasar kayaknya ngajarin, makanya dari kami. Oh iya. Bahkan dia karena pernah bisa ngakalin 8 kali. Kalau nggak salah ya saya benar. Jadi kalau nelpon kan dulu itu orang dapat pelajaran banyak ya. Kartunya nggak usah dimasukin, gantingin jadi pakai tali. Jadi pulsanya nggak habis, tapi kita bisa nelpon. Oh. Sekarang nggak ada itu mesin-mesin itu. Oh, ada lagi kan nggak ada. Saya mau ngakalinya koin pakai koin gantung itu kan, ditahan nih koinnya, masuk tapi Bahkan nguras duit. Kopi kan diajarin lu nguras duit dari situ. Gimana? Keluar duitnya dari dalam. Ya tukang-tukangin lah, kita lagi dulu. Apa ya teman saya? Kau tahu nggak dari dalam? Nggak tahu aku. Dia dia apa nyukut tak hati keluarin. Koin apa tuh? Pokoknya dapat duit 100.000 aja, 100 rupiah udah senang banget, apalagi banyak. Ya itu kreativitas di tengah suasana bencana apa ya? Depresi. Kita mau minta makan ke siapa? Iya. Saya pergi ke rumah keluarga, lagi demo dia bawa spanduk habis akhir. Dibuka nih sama paman saya, ada spanduk, saya diusir saya malam-malam, saya nggak tahu kemana. Tega juga ya malam-malam. Juga tega, orang itu saya takut ditangkap. Itu kan orang ketemu ini, nanti kamu pasti ditanyain lagi sama RT, RW, lingkungan. Jadi untuk menghindari banyak orang yang ketakutan ya, baik nggak usah. Kita sering sekali akhirnya kita ketemu teman-teman daripada menambah korban. Tapi mereka tetap bersahabat sama kita, kirim duit dong, kita bisa dapat kiriman. Tapi kalau kita datang ke rumahnya dia jadi takut, duit kagak dapat, ketemu kagak. Jadi kok misalkan kita dulu kayak beras catu, ya kan, sebagai DPU saya cari dapat beras catu, senangnya nggak karuan kita itu dapat beras catu. Kadang dapat 10 kilo, bisa kuat kita membawa itu beras catu 10 kilo. Sekarangnya 2 kilo saya nggak kuat. Pada saat itu kuat ya, karena kondisi terancam lapar. Udah terancam lapar, terancam teman-teman juga kelaparan, bisa tenaga kita ada. Iya. Jadi bagaimana cara membawanya, pasti ada akal kita membawanya. Sekarang ini kita inisiatifnya udah berkurang karena situasinya udah lebih tidak serepresif dulu. Kita dulu bisa lihat orang, oh ini Intel. Sekarang tidak tahu. Ada lagi Intel yang ngaku. Saya pernah ke rumah saya, Bu saya Intel, wah mati gue ini. Kalau setelah tanah tinggi gimana, Pak? Setelah tanah tinggi, aku dievakuasi tadinya ke rumah Bang apa ya,
orang tuanya dulu 65. Bang Budi apa Bang apa namanya di daerah Pasar Rebo. Dulu dia punya percetakan. Saya dievakuasi ke sana. Sendiri? Terus habis itu saya dilanjut evakuasi ke rumahnya Sela Susandewi, mantan almarhum mertuanya Asep, Nana di Ciputat. Asep. Jagoan. Jagoan. Saya di situ sama Linda Krisanti. Di situ saya dievakuasi. Nah, yang kedua lanjut lagi dengan si Yanti Semarang. Semarang. Nah disitulah saya dievakuasi lumayan lama. Nah habis itu kita balik lagi kan ke poskonya HKBP. Saya yang di jalan yang di Pulau Mas. Nah disitulah sempat dulu ada kurir kita namanya si VJ Fajar. Ya. Jogja. Jogja. Ya. Almarhum. Iya. Nah, yang ini di posko itulah mereka dari tempat sentra informasi buat teman-teman transit biasanya di tempat itu. Kebetulan kita dulu ada sekitar kurang lebih 20-an orang ya, anak-anak pengamen jalanan yang Batak-Batak, ya, yang HKBP. Nah itu karena kumpulan pemuda HKBP di situ. Itu posko kita, jadi itu sempat dari Pulau Mas itu kah? Mardoman. Mardoman ya. Nah, jadi situ ya di situ ke situ. Baru kemudian situlah ada kalau nggak salah ada pernah kongres berikutnya, baru kemudian barang-barang semua diambil sama PRD. Itu berarti sebelum referendum Timor Leste. Iya. Referendum 99 ya? 99. Ya, jadi 98 saya masih ada. 99 bulan berapa ya? Juli. Pak ya. Iya. HKBP kaget gak soal bom tanah tinggi? Ini kan sudah di luar nih ya, sudah di luar gerakan perlawanan massa nih. Ya kalau misalkan pendeta-pendeta yang mengikuti, misalkan kayak pendeta Bomar kan masih ada sekarang. Perlu juga tuh paling luar. Karena Kak Loli gimana sih hatinya yang karena ya melihat rejim kekuasaan pada saat itu. Ya sebentar aja. Ya artinya karena lebih sains dari situ mereka udah alamin. Enggak, maksudnya perlawanan PRB dengan Udah tahu kali mereka orang dulu kantor KIP aja kan dulu KIP kita kan pernah bikin KIP kan, itu kan akhirnya jadi ketuanya kan dulu jadi itu kan antara Bimo Nugroho dengan Ankrel ya dulu ya, dengan Budiman Sujatmiko ya kan, dua makalah nama Ankrel dengan KIP. Nah terus akhirnya karena situasi represif Bang Saud dari ketua umum KIP kan akhirnya melanjutkan gitu pendeta Saud Sirait itu nih dalam Sabta juga itu ternyata BP itu tadi. Jadi ya mereka sendiri kan melihat saya aktif, terus kemudian terkadang saya juga bolak baliknya ke Jalan Sabta, baru aktif juga di gereja, aktif di kasus AKBP, sehingga day to day-nya ya banyak sih orang-orang yang secara tidak langsung nggak mendeklarasikan dirinya PRD, tetapi setiap dalam kegiatan aksi-aksi kita ya ikut bersolidaritas, mau ibu-ibunya, bapak-bapaknya ikut gitu loh. Ya kok ada aksi di mana ikut. Karena nanti mereka walau dari jauh saya kami datang ya, iya ikut. Lalu tapi kalau ada misalkan aksi kasus Indorayon gitu kan biasanya aktivis-aktivisnya, tapi nanti HKBP-nya kan muncul karena ada musuh Pemda, musuh apa gitu. Jadi untuk tingkatan Jakarta dengan jaringan yang kita miliki enggak kaget juga dengan kasus tanah tinggi ya.
Berarti itu terbaca dan termaklumi ya. Kalau kalau saya lihat sih, karena kan itu meledaknya di tanah di rumah susun ya. Iya. Iya. Ya ada maklumi karena dianggap ya apa korslet atau Emang nggak sengaja kan? kan belum ngebom. Iya. Nggak sengaja. Apa ya? Korbannya yang bikin lah gitu. Kan belum ngebom. Iya. Kalau ngebom mungkin jadi ceritanya. Iya. Kalau masih itu kan tanah itu kan nggak ada yang tahu. Berarti seharusnya 99 banyak dong HKBP yang ber-PLT atau enggak juga malah? Nggak begitu ya, karena pada saat itu kan represif juga kan PDI juga represif. Ah. AKBP itu kan cenderung ke PDI ya, nasionalis ya. Oh. Orang identik nasionalisnya. Jadi, dan juga PDI juga memang represif juga. Artinya Megawati gitu. Dan AKBP itu banyak juga yang Soekarnois, karena beberapa sejarah dari Sumatera itu kan Soekarno datang. Kalau tahu misalkan seperti mama saya, itu dia merasa bahwa ya Soekarno itu kakek saya, misalkan bapaknya mama saya, suaminya nenek nih, ini mamanya mama saya nih, suaminya anggota DPRD yang diangkat karena dianya PNI. Oh, jangan Soekarno. Gitu, dari menganggap bahwa PD itu nasionalis, itu yang paling kuatnya di situ. PNI. Kalau rata-rata orang di sana jadi ke sana pada saat itu. Kalau di tahun 99 kan Iya. itu lagi Euforia banget itu. Korea banget. Itu PRD udah ini ya, Pemilu kan? Pemilu. Ya. pemilu pertama ya. Belum utama. Dapatnya cuma berapa? 70.000 atau 78, 90.000 tuh. Jadi aku yakin juga misalkan seperti NU pasti juga larinya mereka ke KD. Tapi dapat cerita di TPS-nya dia itu menang. PLT itu katanya. Ya, Tapi itu banyak. bisa jadi karena Jakpar kalau 99 2000 ya kalau 99 bisa jadi ya katanya Jakpar lah, Iya. bisa jadi karena mungkin ya orang tuanya aktif dan jadinya kan bolak-balik juga. Sama satu lagi katanya di hutan apa di daerah Jawa ya, itu menang tuh. Berarti ada Budiman di situ. Enggak. Ada Jogja kalau nggak salahnya. Ada simpatisan PRD di sana. Mungkin dia kampanye di dalam. Tapi ada dulu beberapa tulisan orang-orang yang nonton ini. Dia bilang dia ikut di situ tuh. Dia bilang karena dia anak teater dan suka manggung dengan jaringan PRD di dalam rutan katanya. Makanya PRD populer di dalam rutan itu. Nah dulu kan memang kan PRD itu rajin dengan teatrikalnya ya dan cukup kritis ya. Saya dulu lihat tuh teman-temannya Roso, Resi gitu tuh selalu ada gitu teatrikal yang memang dibangun dan juga aksi-aksi kebudayaan itu cukup banyak dan cukup lupa. Bagus juga gitu. Kadang menceritakan ke orang itu kan orang sekarang udah malas mendengar kita ngomong. Jadi nonton gitu ya. Nonton juga pendek-pendek. Kalau baca gini udah nggak ada yang nonton juga. Jangan nonton kita aja. Itu 99 berarti udah nggak nyeri nggak? Saya udah sepertinya itu sudah Aktif PDI. iya. Belum aktif PD saya di 2004 baru aktif di PDI. Oh, Saya masih sempat sama Arjara kan. Oh, Ada dulu. dulu. Itu 2004 diajak Pak Ning ya, kita nih. Oh, berarti koalisi nasional itu dong ya?
2002 kalau nasional. Iya 2002. Iya, iya. Iya. Itu kan tadinya mau jadi partai front kan, Iya. sama PNBK, pelopor, Mm-mm. nggak jadi. Terus terakhir masuk ke PDIP. 2004 jajak Mbak Ning untuk itu dalam organisasi perempuannya PDI. Bukan cuma PDI sih, tapi teman-teman PDI yang bikin namanya Bersama Demokrasi Indonesia. Mbak Ning, Dewi Jaksa, saya Nuraini. Itu udah kegiatan baru kemudian dari sini dia 2004 atur lagi kegiatan-kegiatan di PDI. Jadi perjalanan kita itu ditempa dengan kehidupan dulu yang paling garis bawahi. Kita masuk tulus itulah merelakan diri kita untuk republik ini ya. Untuk membangun bangsa ini, membangun demokrasi di Indonesia. Dan itu juga yang disampaikan oleh ibu saya, tujuan anakku harus suruh vokasi untuk berjuang. Karena dulu ibu saya juga waktu di TNI bawa bakul, nanti jadi kurir, bawa isinya surat atau tentara Jepang gitu. Jadi mereka jalan sampai Pulau Rio gitu di Banjarnya. Nanti itu dia lakuin, makanya di situ dia lihat, kakekku, bapakku aktivisnya, makanya itu jadi PRD. Jadi ternyata bangga, Dori ketakutan orang tua, anaknya dikejar-kejar kalau dia bangga gitu. Iya. Tentang gitu. Iya. Saya juga yakin anak-anak saya pasti mereka juga punya pemikiran yang sama terhadap apa yang saya kerjakan ini. Makanya kadang mereka pengen tahu kok sekarang ini geseran itu sama jauh. Jadi kita mau bicara kalau saya dulu sulit untuk mengkonekkan, walaupun mereka suka dengan sejarah dan mempelajari apa sebetulnya yang dikerjakan oleh kita dulu. Tapi mencari benang urutnya itu kondisi sekarang. Oh, Jadi udah nggak ada ya. Udah nggak ada Mbak ya. berbicara ya. Iya. Maksudnya kan mau tarik garis lurusnya kan memang udah nggak ada kan. Makanya Bergeser kan nggak jauh. yang nomor 2 misalkan mau aktif, aku mau aktif ini, mau aktif ini. Tapi dengan cerita yang kita ceritakan itu dia nggak temukan gitu kan, maksudnya Oh iya. ya nggak temukan bagaimana dulu orang memang fight kritis apa gitu. Sekarang orang kalau mau aman ya bikin omongan yang nyaman. Kalau nggak mau aman gitu. Ya, baru lagi kita diperhadapkan dengan gerakan aksi mahasiswa yang hanya nulis di status ditangkap, hanya itu ya. Jadi hanya aksi ditangkap sampai sekian lama. Kalau dulu kan dipikirin Rio ditangkap puluhan, malamnya keluar, dan baik semua, baik pengacara maupun apa itu ngoceh terus dulu. Kalau sekarang nggak ada negosiasi, semua langsung udah mereka itu pikirin apa dan semua hasil apa itu nggak mau. Kalau sekarang kan, dengan kepentingan. Jadi kalau mau ditanya cita-cita mau apa, bingung kan? Iya. Jadi kalau anaknya Mbak jadi aktivis itu perasaannya biasa aja. Senang, bangga, aku yakin. Nggak takut. Nggak takut. Maksudku nggak takut. Kalau aku nggak tahu. Jadi membaca yang nomor 1 dan nomor 2 ini membaca buku-buku itu udah lama tentang aku. Gini kan kok datang teman, saya kan nggak ikut dengar. Jadi itu udah dengan teman-teman itu jadi kayak keluarga, ketemu omnya Wamen siapa? Reza, Wamen, si Nezar, Mugi, mau Jabu atau teman-teman yang punya jabatan lain
itu bangga gitu loh. Anak-anak itu jadi bangga menurut om gua gitu dan dekat. Artinya kita kan hubungan kita kan karena tertempa dengan solidaritas kita yang kuat sesama aktivis PRT pada saat itu sampai saat ini kan terbangun seperti kekeluargaan. Ya bahwa persoalan teman-teman ada jabatan apa segala ya itu saat ini jabatan-jabatan politik ini kan kita juga harus was-was dan yakinlah seperti Reza dan teman-teman jabatan itu tidak membuat mereka sombong karena jabatan itu sebetulnya bukan untuk merubah status mereka jadi nggak peduli gitu. Tapi kita berharap bahwa garis terhadap rakyat konsistenan tetap berjuang terhadap rakyat peduli terhadap kebutuhan rakyat ini harus menjadi sama sehingga tulus ikhlas. Kalau saya lihat sih teman-teman itu ya ketemu kan asik-asik aja dan nggak gimana gitu ya bahwa sekarang misalkan kita WA nggak langsung dibalas ya mungkin karena terlalu banyak juga pesan-pesan yang masuk gitu. Karena saya juga pernah merasakan itu ya pada saat menjabat ya pesan masuk pada jam kantor gini pasti malam itu saya baca udah malam nanti kita mau ini nanti kelupaan. Orangnya udah bilang, wow, tentang dadewan, tentang pesan. Ada yang ngomong gitu lah. Tentang dadewan, kamu buat pesan. Padahal tadinya pikiran kita, ini nanti aku balas, mau cerita lucu gitu ya. Mau ngobrol gitu kan. Nah, ini kan teman-teman, wow, besoknya langsung begitu. Sombong banget, mau baru dewan. Gitu. Jadi, hal itu memang saya alami juga. Ya, saya yakin. Kalau saya kirim pesan misalkan ke teman-teman belum tentu juga dibalas, udah lah mereka juga lagi sibuk. Ya, itu tinggal ya, ada momen-momen ketemu, ya kayaknya biasa-biasa aja semua. Iya sih kemarin. Kasih-kasih aja. Ya kemarin sih itu sih baru sekali kan ikut acara itu baru sekali. Kalau dihitung angkatan memang kita paling anak bawah kayaknya di situ ya. Kalau saya jenis itu ya. Oh gitu acaranya. Maksudnya ya memang baru sekali. Orang acaranya juga nggak jelas konsepnya apa, mau ngapain apa, tapi yang penting ketemu itu. nggak ketemu. Ya tapi kan kalau yang kulihat bahwa cara berkomunikasi tuh ya biasa aja, nggak ada yang terus kemudian jaga jarak apa gitu. Ya kalaupun ada yang begitu pasti teman yang lain pasti bisa maki dia lu belan sedih. Ya itu yang saya agak kaget tuh kan. Di luar kan mereka posisinya berhadapan-hadapan kan, tapi ketika kemarin lihat bisa ngobrol ya, bisa duduk bareng nih orang ini ya. Kan udah di sounding. Aduh, sorry. Ada yang pro Prabowo, ada yang anti Prabowo, ada yang ini. Sini kita kumpul semua. Coba kita tanya, ya karena mau ngapain lagi nggak tahu. Yang mungkin ada nggak tahu dulu. Jadi kalau ada orang yang nggak balas, bukan nggak pengen balas. Bukan nggak, ada aja itu. Tetapi pahamilah kalau orang punya jabatan, mungkin dia lagi sibuk. Atau mungkin kalau lihat mungkin HP-nya itu saya aja nih, yang udah nggak menjabat lagi nih ya. Kalau contoh ya, 407 yang nggak saya baca. Iya. Grup kan banyak. Gitu, ada grup yang efektif, ada yang produktif, ada yang nggak ngapa-ngapain. Tapi ada grup yang selalu saya buka, misalkan grup sekolah anak saya, terus kemudian grup keluarga, atau yang grup ada teman dengan komunitas baru kebangun. Grup. Tapi kalau udah grup sekarang kan hampir sama isinya. Nanti dia forward ke sana, dia forward ke sini, beritanya sama semua. Apalagi kalau udah masuk blora.com. Iya. 5 nomor HP kita 5 kali dia kirim. Maaf ganti nomor HP. Berarti terus follow up lagi. Nggak gini kan, harus balik ini kan. Selain saya Iqbal kan ada juga yang lain ya, yang tugasnya nyari kontak. Dia yang follow up pertama, dia nggak dibalas nih, nggak mau berarti gitu. Jadi nggak dibalas itu bukan artinya nggak mau. Gini, udah lu WA. Terus kemudian
telepon nggak diangkat tapi kan ada miss call. Baru itu berarti kan ke detek baru dia buka pesannya. Kalau hanya kirim pesan doang, dia tahun kapan dulu belum tentu dia buka. Saya bocor. Saya bocor. Kalau saya itu kan kirim pesan dulu. Pas itu dengar para pejabat-pejabat di teman-teman gitu kirim pesan. Dia kirim pesan, baru saya miss call sekali nggak diangkat, 2 kali saya miss call lagi. Jadi kan dia pasti lihat, oh ada apa, baru kemudian dia buka HP kan. Oh. Ada pesan. Soal kok pesan doang, Bisa sekarang pun ini. bisa turun ke bawah ya kan? Contoh misalkan sekarang saya ini, HP saya bikin mode pesawat. Karena kalau nggak saya bikin mode pesawat, itu teleponin 0811114 itu masuk terus. Satu hari bisa sampai berapa itu? Sampai 7 kali satu hari. Kadang tulisannya nih. Penawaran itu. Jual beli bekal, jahit saham ini, spam hipnotis. Ini pinjol rupiah cepat. Ini 0812 ini 114. Nah, artinya tapi ini kan banyak sekali yang kita hadapi. Bukan teman yang udah pertama kan kita udah kenal nih. Kalau saya angkat ini ajaib saham ini ternyata udah banyak kali yang mendetek bahwa orangnya itu adalah nomor telepon spam kita. Nah, jadi untuk memastikan WA lah atau miss call 2 kali baru kirim WA. Jadi kalau misalkan dia bisa baca. Tapi kalau hanya kita kirim pesan saja, dia nggak tahu itu nomor siapa. Dia nggak akan kerangsang untuk membuka itu. Gitu. Kalau sudah ditelepon, nggak direspon juga. Ya kata Tuhan Yesus, jangan lelah-lelah. Saya sih takutnya gini. Saya kalau mau call aku takutnya ngeganggu itu. Ya. Jadi kalau WA, Makanya, jadi bikinlah frekuensi waktu. Misalkan kirim pesan itu jam 9 malam atau jam 7 pagi. Kehidupan orang berkantor kan biasanya buka HP itu orang tidur anggaplah misalkan jam 11, 12 atau jam 1. Pagi-pagi itu kan mereka udah pasti bangun, menteri-menteri misalkan. Kan pagi udah pasti bangun, baru pasti baca pesan. Baru mereka cari nih, mana pesan. Nah, mereka akan cari nih pesan yang ada miss call nih. Ada miss call saya ya dulu gitu, dia lihat yang miss call. Ini apa? Tapi kalau nggak ada namanya, terus saya cari ada pesannya apa enggak. Jadi kalau aja dia miss call nggak kirim pesan ke siapa? Iya. Takutnya pinjol itu. Tapi kalau dia ada pesan, berarti ada. Nah, kalau 2-3 kali kita udah lakukan itu, ya udah. Itu doakan aja dia sehat. Nanti dia sehat, buka HP. Tapi masuk tuh kalau 2 kali, 2 kali. Jadinya lah, tapi kalau kirim pesan doang, enggak kelangsung untuk dibaca. Saja. Baru kemarin seperti kalian kan, ini loh Mbak berita yang udah pernah kita lakukan, jangan kirim banyak-banyak ke mereka. Ini Bang, bikin ya kira-kira dia kenal siapa. Lagi, oh ini kenal misalkan Daniel, oh udah. Daniel itu lagi. Ada beberapa kawan yang sudah kita wawancara namanya ini, jadi kita minta nih masnya bisa ikut wawancara. Tapi jangan nyerah deh, pantang nyerah deh. Makanya kalian makan singkong ya buat mental. Bang, di masuk partai itu kan berarti akan ketemu isu-isu yang gue ini bukan isu gue nih, malah bertentangan. Itu mengorbankan perasaannya gimana? Di PDIP udah. Iya di mana? Karena di PDIP kan semua yang masuk partai kan pasti akan ini dulu yang gue lawan nih gitu. Kalau aku sih misalkan ya, di DPRD dulu supaya tidak terjebak di banyak hal, tapi aku susah menghadapinya. Aku diambil misalkan komisi berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.
lebih kepada mengadvokasi masyarakat. Nah, di saat kebijakan pendidikan dan kesehatan ini kita berlawanan, nah di sini saya fight dengan data yang ada, gitu, dengan data yang ada. Jadi misalkan kok di DPP, kalau dulu kan saya ketua departemen kesehatan, baru kemudian ketua di departemen advokasi, dulu ada namanya advokasi juga Pak ada Rukiana ya. Jadi yang ngambil pada posisi itu. Nah, terus kemudian apakah akhirnya itu meredupkan kekritisan kita? Enggak. Artinya ya tetap aja kita sampaikan bahwa persoalan ternyata itu berlawanan, ya udah. Ada yang nggak mau, saya ngotot dengan itu. Kalaupun misalkan kita ngotot, ya udah, terus kemudian mau ngambil pintu keluar, ya ngapain juga. Karena bagi saya masih banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan di luar itu. Contoh misalkan, saya kenapa di PDI? Karena saya lihat basis masanya banyak, terus kemudian nggak ada yang organisir dengan serius mau apa gitu. Nah 2004 itu yang sebetulnya saya lakukan. Kita bicara, ayo kita bikin kebersihan, ayo kita bikin ini. Wah, antusias kan tinggi sekali. Ya, sampai saat ini misalkan kita bilang, kita ngumpul nih, kita bikin acara ini, pasti pada datang. Nah, tinggal yang punya basis real basis ya PDIP. jadi kok misalkan saya punya relawan kesehatan, kita mau advokasi ini sakit, nah, itu banyak. Orang sakit apapun, tolongin dong, berangkat mereka nolong. Seperti itu ya. Jadi saya ambil memang di kebijakan yang memang menurut saya itu masih lebih banyak dampaknya sehari-hari terhadap masyarakat. Nah kebetulan memang kalau dulu misalkan contoh ya di bagian di Komisi B di DPR DKI, ya saya ambil misalkan apa program-program yang memang bisa didistribusikan atau dinikmatin orang banyak. Itu di saat itu memang beda kebijakan. Contoh lah memang pada saat kebijakan itu reklamasi. Nah, PDI kan mendukung reklamasi dengan catatan perdanya harus jelas. Nah, tetapi kan PDI dukung reklamasi, perdanya itu yang perluasan RTR kan dulu, lingkungannya berkaitan aturannya, ya kan. Nah, tetapi itu yang orang-orang pada bilang menolak reklamasi, malah pada saat perdanya mau dibikin pendapatan untuk daerah misalkan kalau nggak salah hari itu sekitar 15% apa 20% ya. Tapi untuk pendapatan daerah. Nah tapi kan itu banyak yang saling bertolakan menolak perda itu bukan karena persoalan prinsip reklamasinya. Setoran ke daerahnya mau dibikin 5%, yang 10%-nya dibikin bagi-bagi. Nah jadi makanya apa? Akhirnya buktinya yang dulu nolak reklamasi setuju mereklamasi. Nah sementara aturannya RTR-nya itu nggak ada. Oh gitu. Retribusi buat perda. Coba aja cek, orang nggak dikasih izin kok reklamasi, tapi bisa dibangun. Sertifikatnya keluarin. Pada zamannya Pak Anies. Iya sih orang kan yang menolak. Anies kan menolak kalau nggak salah. Tapi sertifikat malah dia ngeluarin. Nah itu jadi ada hal-hal kebijakan. Makanya hari itu mengatakan kita mendukung reklamasi, tapi dimainkan di aturan daerahnya, peraturan daerahnya supaya tidak semena-mena kekuasaan berjalan. Itu nggak jadi kan? Udah ditolak, nih. Nggak gitu kebijakan itu. Jadi aku lebih tidak mau misalkan membuang waktuku dengan contoh misalkan kayak undang-undang pornografi. Undang-undang pornografi Srikadi kan menolak, tapi kan di parlemen DPR-nya dulu PDI menolak ya undang-undang pornografi. Iya menolak, dan sampai saat ini udah disahkan.
Orang nggak tahu lagi isinya apa itu undang-undang pornografi. Padahal dulu orang yang melakukan pelecehan seksual dia bisa diasingkan ke daerah pengasingan, baru kemudian dia bisa dikenakan denda 2,5 M apa berapa. Itu nggak jelas. Padahal dulu didesak itu cepat itu dulu undang-undang pornografi gitu kan. Kalau sekarang melihat teman-teman sudah masuk di kekuasaan, ada nggak korelasinya dengan tuntutan PRD dulu? Banyaklah yang berkaitan dengan rakyat, yang berkaitan dengan HAM. Persoalan teman-teman melakukannya atau enggak? Berkaitan HAM itu tidak berbicara hari ini. Tapi misalkan Wamen HAM misal, dia bisa buka kasus-kasus yang dulu mana yang belum selesai diselesaikan. Momen-momennya sebetulnya. Dan persoalan kan presiden juga pelanggar HAM. Tapi kan itu juga salah. Mega juga dulu dipukul Sutiosonya dimajuin jadi gubernur. Saya pikir, nah yang begitu tuh maksudnya gimana ya? Nilai kitanya itu, ini kan kita melawan ini loh, atau kasus Ya kita kan masuk 27 begini. Juli, Kita kita jangan diusut juga sama Mega. Kita kan jangan mencontoh orang lain. Kita kan sudah menyerahkan hidup kita untuk republik ini. Lah, kalau kita sama orang lain, ya udah, nonton aja. Tapi kan misalkan nih, ada momennya nih teman-teman untuk melakukan itu. Mau sama yang lain, ya udah nggak apa-apa. Mau nggak sama, ya kita coba usul. Siapa tahu ada bisa dilakukan perubahan-perubahan. Mumpung misalkan mungkin ada di situ, ayo nih apa yang bisa dilakukan. Atau kalaupun ternyata sulit, ya udah, gimana situasinya. Gitu. Kalau misalkan berkaitan perindustrian, ya banyak kan sebetulnya dari kerjakan sama Reza, Badan Informasi dan Komunikasi. Dengan ini ya kondisi tuntutan kita dulu ya. Kalau dia bilang misalkan dengan cabut, ya pasti dia merasa bahwa ini ya bagian dari tuntutan yang dulu kita perjuangkan. Tapi persoalannya adalah pas ini juga pemerintah lagi buang-buang duit. Ngapain bikin sekolah rakyat? Orang ada kok sekolah negeri. Sekolah negeri itu aja dibikin jadi sekolah rakyat. Ya. Artinya misalkan khusus untuk daerah ini, daripada harus membangun lagi melihat kondisi ekonomi kita yang jelek banget sekarang. Ada PKBM juga sih Kak sebenarnya yang bisa mereka maksimalin ya. PKBM. Nah, baru yang kedua misalkan KMBG. Nah, sebenarnya kamu nggak bisa menekankan itu karena anggarannya udah diplot. Karena ini bagian dari kampanyenya Prabowo, program kampanyenya Prabowo. Sehingga suka nggak suka jalan. Dan sebetulnya banyak sebetulnya yang bisa dimaksimalkan. Kalau dibilang bahwa apakah MBG ini untuk rakyat kecil, enggak juga lah. Siapa yang bisa mengadakan tomat 200 kilo, beras sekian ton, kayak gitu. Duit semua juga. Nah sementara petani-petani kita itu bagaimana misalkan petani-petani itu, ayo nih bawa ininya ya, satu petani pedagang bawa 10 kilo, tapi udah di-tag nih 10 kilo, mau capek dan nggak mau capek, jadi akhirnya pengusaha sayur lah yang tontonan itu. Karena rekomendasinya setiap hari juga kan. Ya itu makanya aku bilang, jadi sebetulnya kalau dibilang mensejahterakan petani bisa, tapi ya memang lelah. Ya namanya minta dari sekarang 20 orang, besok 20 orang. Ya kok enggak itu, ayo nih berputar terus, ayo timbang sayur, timbang ini. Aku yakin ekonomi kita berputar semua.
cepat. Ini kan sekarang banyak pengusaha, bikin tanaman sayur untuk MBG, bikin ternak ayam untuk MBG. Lah dia pengusaha, dia yang ternak. Dia juga yang di dapur ya Kak. Tuh. Nah, ada lagi ya? Datang mau ngomong kan? Ngomong lah dikit. Enggak, mereka mau nanya nih gimana keterlibatan mama. Menurutmu gimana, senang atau enggak? Boleh. Bangga apa enggak sini? Gimana rasanya punya emak Sini, aktivis yang pernah dikejar-kejar Orde Baru? sini, duduk sini. Duduk lah. Kamu? Gimana rasanya? Gue lupa nanya Rosso juga sama nih. Gimana rasanya punya emak mantan aktivis yang organisasinya jadi musuh besarnya Orde Baru? Sebenarnya aku baru tahu tuh pas umur belasan juga ya, nggak pas dari kecil. Kayak aku baru tahunya baru benar-benar pahamnya 4 tahun lalu, sekitaran umur 14-15 lah. Sebelumnya memang karena aku lihat sering ada kayak buku-buku aktivis gitu, aku nyari tahu sendiri kan nih siapa sih. Udah tahu PRD, udah tahu misalnya Budiman Sujatmiko, baru aku tahu Mama. Terus Mama kayak sekarang bilang, ini kan temen Mama. Terus, oh temen Mama. Percaya, pertamanya percaya nggak? Percaya, aku kira karena temen kenal aja kan. Ternyata memang satu ininya Mama. Cuma kami nggak pernah nanya ke Mama langsung, karena kadang nggak enak juga lah nanya ke Mama. Jadi kita belajar ke teman-temannya Mama. Kadang kita ke temannya Mama, baru temannya Mama cerita, oh ya dulu Mama dulu pernah kayak gini. Tapi kalau nanya ke Mama langsung malah kita nggak pernah biasanya. Tapi tahu nggak seberbahaya apa PRD dianggap sama Orde Baru? Tahu. Kan kita bisa lihat dari teman-temannya Mama yang diculik, yang beberapa mungkin nggak balik. Dengar cerita Mama juga kan, dulu pernah diwawancara juga kan, pernah ngeliat Mama cerita sambil nangis ketika ada yang terlalu buntutin, ketika mau nyoba kabur, ketika takut bakal kejadian sama kayak teman-temannya. Udah ngerti. Berarti nggak kaget emaknya dituduh-tuduh PKI? Enggak lah, PKI pinter aku. Nggak sih, kalau itu nggak kaget lah. Itu kayak ya wajar-wajar aja dalam dunia yang memang penuh kericuhan itu ya. Di Mama nggak kaget lah. Ada. Gue pengen nanya ini sama Rosso sebetulnya kemarin tuh. Cuma gue lupa, gue ingat di tengah jalan, gue pas di akhir gue lupa malah nanya. Dia juga ini SMP ya, udah baca buku bayang-bayang PKI ya, yang beli di apa? Oh, itu kan ada di perpustakaan Enggak, yang kau beli di Jogja kan? bukan di Taman Bikin, Taman Ismail Marzuki. Jadi minta duit mak mau beli buku. Ini yang PKI sih, nggak tahu teman-teman. Lah mamamu pelaku. Itu jadi belinya. Nah, waktu di sekolah dia itu kan SMP ya. Yang Jogja ngambil lapor. Ya di SMP Kesatuan Bangsa di Jogja kan ada asrama. Nah yang gurunya tuh lapor karena dia selalu nonton buku film G30 SPKI, iya kan? Terus kemudian gurunya nanya, kok kamu nontonnya berulang-ulang gitu. Terus kemudian dia bilang apa? Ya buat sejarah kan mereka yang menang gitu kan, latar ngomongnya. Tapi ceritanya nggak begini gitu. Saya dipanggil ke sekolah. Saya Jogja, saya dipanggil ke sana. Terus kenapa Pak? Iya Bu, kata khawatir karena Latang kok nonton film gini gitu ya. Mereka kan pakai Sama dokumenter ini nih yang jagal. Oh, jaga dia. Kan ada satu seri nih. Iya. Oh. Nah itu jadi pada kaget kan sekolah, kok ini anak nonton begini gitu. Ini sama kayak itu ya? Siapa si Dewa?
Oh, Hari lu mana? Iya, dari kecil tuh sudah apa? ya kan kalau Kepalanya sudah beda sama yang lain. ya kan karena kalau siapa namanya Gemma kan tinggal di KPP kok. Iya. Ya, ya. Geman di sekretariat. Gemma tinggal di KPP semuanya dia. Kalau dianya ini kan memang ya tiba-tiba nanti beli buku Tanah Lakang gitu kan. Tapi aku diamin aja buku-bukunya kok. Pas lagi, oh bukunya begini. Saya dikasih mak minta beli dong. Iya, foto. Mak aku udah beli buku mak. Lah buku kerakai semua. Apa sih? Di Jogja ternyata teman-temannya anaknya Jito. Oh, Ya jadi ketemu-temu. Jadi kemarin dia besok John Tobing juga. Ya udah. Tapi memang dia paling rajin kalau teman-teman KPRT ibu perempuan-perempuan pada mau jalan-jalan, aja nih teman-teman pada berangkat itu jadi perwakilan saya dianya aja. Sama Jati apa mau diceburin di sekolah. Partai. Jati orang Rosa gitu, gitulah. Ya, paling rajin. Udah. Oke, terima kasih waktunya.